Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Sri Wardani dengan NIM 24130001 dari CBI 3A di Stein Madinah. Hari ini saya ingin membahas tentang salah satu topik yang sangat penting dalam agama Islam, yaitu hadis. Anda tahu, hadis adalah salah satu sumber hukum Islam yang sangat penting, dan saya ingin membagikan pengetahuan saya tentang hadis kepada Anda semua. Saya tahu banyak dari Anda mungkin sudah familiar dengan hadis, tapi saya yakin ada juga yang masih belum tahu banyak tentang topik ini. Jadi, mari kita mulai. Saya akan membahas tentang pengertian hadis, pembagian hadis, dan juga hadis mudhu. Bagian yang pertama yaitu pengertian hadis. Hadis menurut bahasa adalah berita atau cerita. Menurut istilah, hadis adalah perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat dan menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Jadi, hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Misalnya, jika kita ingin tahu bagaimana cara sholat yang benar, kita bisa melihat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi tentang sholat Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, kita bisa memahami bagaimana cara sholat yang benar dan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagian yang kedua adalah pembagian hadis. Hadis dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis mursal. Hadis qudsi adalah hadis yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan bahasa sendiri. Hadis marfu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW sendiri. Hadis mauquf adalah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW sendiri. Hadis mursal adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in atau murid para sahabat tanpa menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkannya. Bagian yang ketiga atau materi yang terakhir adalah pengertian hadis mudhu dan contohnya. Hadis mudhu adalah hadis yang palsu atau dibuat-buat, yaitu hadis yang tidak benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW, tetapi dibuat oleh orang lain untuk tujuan tertentu. Contohnya, hadis mudhu adalah, barang siapa yang membaca Al-Quran setiap hari, maka Allah akan memberinya pahala 1000 kali lipat. Hadis ini tidak ada dalam Al-Quran atau kitab-kitab sahih dan dianggap sebagai hadis palsu. Jadi, kita harus berhati-hati dalam menerima hadis-hadis yang tidak jelas sumbernya. Demikianlah penjelasan singkat tentang hadis. Semoga video ini dapat membantu Anda memahami lebih baik tentang hadis dan sumber hukum Islam. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.